untuk bisa menyampaikan dalam pertemuan ini. Silakan Pak Bupati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terhormat khusus Pak Haji Agus Warel, teman-teman dari Jakarta yang sudah meluangkan waktu begitu panjang waktunya hadir di Sangatta di tengah corona. Mohon izin kami melakukan protokol itu semata-mata untuk kepentingan kita bersama. Seperti halnya kami juga kalau masuk kerja harus cuci tangan dan lain-lain. Itu bagian dari upaya kita untuk mengurangi, memitigasi agar virus corona tidak laju berada di kita. Menurut kabar sudah ada 3 dari Kaltim Haji, 1 pernah singgah yang ketemu di Kutai Kartanegara itu melakukan pertemuan di Bogor. Jadi hampir semua kasus Bogor ternyata ada kaitan dengan Solo yang meninggal, kira-kira begitu, sehingga memang agak sulit. Baik Pak Haji, Bapak dari HIPI yang saya hormati, tentunya tidak menghilangkan hakikat pertemuan kita. Mudah-mudahan paling tidak kita punya persepsi yang sama dalam melihat persoalan ini. Pertama yang ingin saya sampaikan tentunya tidak satu kali pun sebetulnya saya tidak peduli terhadap persoalan ini. Tentunya memonitor dan memastikan agar sedemikian rupa persoalan ini juga bisa menjadi perjalanan yang kita perlu selesaikan. Nah, yang kedua, tentunya saya sebagai pemegang mandat divisi terkait isu lahan ini melihat, memperhatikan, dan coba mencerna apa yang diharapkan dan diinginkan oleh Bapak sekalian terkait persoalan yang ada sekarang ini. Nah, tentunya karena saya sebagai pemegang mandat, ketika mengajukan semua hal yang terkait dengan pembebasan lahan, maka sebetulnya justifikasi yang kuat yang perlu kita pergunakan, kira-kira begitu. Yang ketiga, Bapak-bapak yang saya hormati, tentunya ini bukan persoalan atas keinginan Bapak yang kecil, tentunya ini besar, Pak. Sehingga memang satu, proses kehati-hatian kita perlu lakukan, proses tabayun terhadap isu ini juga kita perlu lakukan, dan lain-lain. Jadi langkah-langkah strategis ini yang saya lagi pikirkan. Nah, tentunya bukan berarti saya tidak memperhatikan persoalan ini. Saya yakin di telepon Pak Nasution waktu itu ya. Pak Nasution yang mana? Oh, tidak. Kira-kira Pak Nasution pada saat melepon terakhir ke saya lagi berada di Jakarta, Pak, terus ke Bandung. Nah, memang tidak ada agenda pertemuan yang diagendakan seperti ini, sehingga kami merespon. Silakan Pak Camat merespon waktu itu kira-kira apa yang perlu kita lakukan. Akhirnya menguruslah teman-teman bahwa kemudian di perjalanan ada pertemuan yang kurang berkenan dan lain-lain. Kalau ada kurang berkenan kami mohon maaf terkait hal itu. Terus yang kedua, tentunya reaksi Bapak terkait persoalan ini saya juga melihat, memantau dan lain-lain. Mudah-mudahan ya saya sih itu aja lah, berpikir positif saja bahwa persoalan mungkin jalan ceritanya harus begini, terus kemudian harus di Jakarta juga ada reaksi dan lain-lain. Saya berpikir positif aja, mungkin ada bagian yang memang skenario ini memang harus kita lakukan dan tahapannya terjadi. Nah, Bapak, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya yakin Bapak datang ke sini punya harapan dan ekspektasi persoalan ini bisa selesai. Tentunya ya, kami juga ingin melihat. Nah, tapi memang tentunya Bapak-bapak punya aspek-aspek yang merasa benar juga ya. Saya hargai itu. Terus kemudian kami juga punya aspek-aspek terhadap proses lahan tersebut yang sudah kita lalui bersama dan lain-lain. Nah, memang intinya ketika teman-teman ini sebagai pemegang implementasi teknis itu menjalankan fungsi dan tugasnya, kemudian datang ke saya ada persoalan ini. Nah, mandatnya itu kan di saya tuh untuk memastikan seperti apa persoalan ini terjadi dan harus diselesaikan. Nah, nampaknya memang situasinya memang masih
berat terkait dengan satu sisi ini ada lahan yang sudah kita bebaskan dan dengan kondisi tertentu pada saat tertentu waktu itu, kemudian di sisi yang lain ada teman-teman yang merasa punya hak terhadap keberadaan lahan ini. Nah inilah yang kemudian lagi berada di persimpangan nih proses ini, kira-kira begitu Pak. Jadi saya ingin berkomunikasi dulu bahwa kemudian nanti akan ada terjadi dialog, perdebat itu biasa menjadi bagian. Yang penting hati kita bisa dingin, kita melihat persoalan secara jernih. Kira-kira itu Pak Arno, Pak saya mungkin Kemudian menyampaikan ditutup dari aja. Pak Wawan menyampaikan dari perspektif KPC terkait isu yang sekarang ini kita akan diskusikan. Saya kira kami persilakan dari Bapak kuasa dari Pak Haji Agus Waren bisa menyampaikan. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kuasa hukum Pak Haji Agus Waren dari DPP HPPI. Saya sendiri Pak Romi Gumilar Pak. Terus rekan sebelah hari ini Rian Rehalan. Terus ada Pak Prabowo dan Muhammad Arif Hidayatullah. Pertemuan ini sebenarnya kita berharap ada kemajuan yang signifikan antara KPC dengan kita sebagai pemilik lahan. Karena beberapa kali bertemu pun istilahnya selalu mentok gitu. Dari syarat-syarat yang diajukan oleh KPC, kita sudah berusaha dari awal bahwa syarat kepemilikan lahan ini telah terpenuhi untuk diganti rugi. Apalagi dengan keadaan bahwa tanah sebelah yang berbatasan langsung dengan kita sudah dibayarkan, tapi hak kita untuk dibayarkan tanah tersebut tidak terjadi gitu. Itu yang jadi keadaannya seperti itu gitu. Nah, yang tadi Pak Wawan jelaskan adalah bahwa kepemilikan ini ada tumpang tindih dan lain sebagainya. Sebelum kita mengajukan ke sini, Pak, kita sudah cek lokasi, kita sudah cek seluruh legalitas yang ada, Pak. Jadi tidak ada kemungkinan bahwa ini adanya tumpang tindih, karena yang dibebaskan adalah tanah yang sebelah kami berbatasan langsung dengan kami. Titik koordinat pun sudah jelas. Kita sudah ke kepala desa yang tadi awalnya hanya permasalahan masalah ini masuk ke Spaso Selatan, tapi surat kepemilikannya dari Swarga Barat, kita lengkapi itu dan kita sudah selesaikan itu gitu loh. Titik koordinat juga sudah ada, tapi kemudian beralih lagi gitu. Yang pertemuan terakhir kemarin gitu loh, yang pada akhirnya tidak ada kesepakatan dari kita gitu. Nah, kami berharap sih sebenarnya dari pertemuan ini ada kemajuan yang signifikan itu seperti ini Pak, bahwa apa yang kita tuntut selama ini bisa difasilitasi oleh KPC. Bagaimana penyelesaiannya, ayo kita rembuk bareng gitu. Jadi kita juga tidak terlalu kaku banget gitu loh Pak, ketika memang kita tidak diserang gitu loh Pak. Beberapa kali yang kita ketemu kan sebenarnya karena memang ada beberapa oknum yang memang menyerang kita terkait hak kepemilikan ini. Padahal secara nyata di lapangan pun Pak Haji Agus Waren yang menguasai tanah ini gitu. Kepemilikannya pun jelas gitu. Ketika ada oknum yang mengaku bahwa tanah ini adalah tanah mereka, coba buktikan di depan kita gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalaupun misalkan memang pertemuan ini tetap dilanjutkan, saya kira harapan kami adalah bahwa pertemuan ini ada kemajuan yang signifikan gitu. Yang memang berimbas pada hak yang akan diterima oleh Pak Haji Agus Waren. Mungkin itu saja. Ada Pak Rian mau menambahkan sementara itu Pak. Ya. Terima kasih Pak Fajar yang sudah menyampaikan. Poinnya adalah beliau menyampaikan keyakinannya dengan dokumen yang ada bahwa lahan itu dikuasai oleh Pak Haji Agus Waren dan memang belum dibebaskan.
Mungkin Pak Wawan sedikit saya ingin menyampaikan terkait SOP di perusahaan yang memang ini dijaga bersama oleh perusahaan. Pertama, pembebasan itu memang yang pertama lokasi itu masuk dalam perencanaan tambang. Yang pertama, kalau lokasi itu diminta dibebaskan tetapi tidak ada dalam rencana tambang, karena memang setiap tahun perusahaan akan melaporkan ke kementerian dan mendapatkan persetujuan terkait rencana tambang tahun itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, lokasi itu memang belum pernah dibebaskan. Jadi memang syarat yang kedua, lokasi belum dibebaskan karena itu baru bisa diproses. Tetapi kalau lokasi itu misalnya statusnya ya di perusahaan bahwa itu dibebaskan, maka akan menjadi persoalan karena pasti tidak akan bisa dilakukan terkait SOP yang sudah ditambahkan oleh pimpinan perusahaan. Mungkin itu sekilas tentang masalah ini. Berikutnya Ya, mungkin saya sepakat dengan Mas Fajar, Mas, bahwa hakikat pertemuan kita itu harus ada kemajuan. Setuju. Karena bagaimanapun ada isu apapun, persoalan apapun, maka sebetulnya seyogianya kami yang bertanggung jawab itu untuk memproses lebih lanjut. Jadi saya ingin tidak mau kilas balik ke belakang bahwa ada ketersinggungan dan lain itu menurut saya tidak menjadi bagian hal yang penting untuk kita bicarakan. Kita ini manusia lah, ada kurang, ada lebih dan lain-lain, kira-kira begitu. Nah, saya coba mencermati apa yang disampaikan Pak Mas Fajar terkait esensi dari konstruksi persoalan ini. Bahwa menurut versinya Mas Fajar dan kawan-kawan, lahan itu sudah tidak ada masalah secara administrasi. Terus yang kedua, tidak ada tumpang tindih. Terus ketiga, titik koordinat sudah diambil dan lain-lain. Nah, menurut saya begini Pak, mungkin ada baiknya mencoba verifikasi ulang terkait karena ada keberbedaan nih cara pandang dalam melihat, kira-kira gitu Pak Sarif ya. Ya, Pak. Karena ketika kita, jadi gini, konfliknya boleh ya, saya berbagi dua ya. Konstruksi kami, lahan itu sudah dibebaskan terhadap kelompok tani tertentu yang kemudian masuk di wilayah Sangatta Selatan kan gitu, Spaso Selatan sudah dibebaskan tahun 2010. Nah, kemudian dengan menggunakan dasar hak atas suratnya itu tahun 1990. Itu konstruksi kami yang ada di sini. Nah, terus kemudian konstruksi kami berikutnya dalam memahami persoalan Bapak-bapak adalah tuntutan lahan itu berada di wilayah kami yang sudah dibebaskan, kira-kira begitu kan konstruksinya. Nah, sementara dari Bapak-bapak bahwa lahan itu tidak bertumpang tindih terkait dengan apa yang disampaikan konstruksi kami. Nah, berarti kan ada esensi hal yang berbeda dalam melihat persoalan, kira-kira itu. Nah, ketika melihat perbedaan-perbedaan itu, maka sebetulnya perlu tindak lanjut terkait persoalan-persoalan yang ada di dalam persoalan ini. Kira-kira kan begitu ya. Jadi kalau Bapak melihat persoalan ini adalah persoalan tidak tumpang tindih, ternyata kami sudah bayar, maka itu konstruksinya harus diperdebatkan dengan sebuah proses, kira-kira begitu. Nah, terus yang kedua, yang memang hal yang tanda petik dilihat oleh konstruksi kami ada terkait administrasi yang awalnya Suarga Barat kepala desa menandatangani, sebetulnya hakikatnya lahan di Spaso Selatan, bahwa Bapak sudah kemudian ketemu dengan kepala desa juga menyampaikan tidak salah bahwa lahan itu memang di Spaso Selatan hakikatnya. Nah, tapi kan kepala desa juga tidak menyampaikan hakikat bahwa betul kepemilikannya ada di Pak Haji Agus Waren, kira-kira kan gitu. Nah, itu konstruksi kedua yang jadi perdebatan juga, ya kan. Nah, sehingga ada dua hal poin penting yang kemudian memang secara konstruksi kita perlu follow up lagi dengan verifikasi dan lain-lain. Nah, itu kira-kira cara pandang kami. Jadi intinya Mas Fajar gini, kalau saya bertindak dan ikut serta dalam persoalan di ujung nih, saya harus terlibat, maka sebetulnya di garda saya nih secara individu yang saya harus ke manajemen dan saya harus punya kekuatan yang cukup kuat dan matang, kira-kira begitu. Karena kalau kan ini manajemen ini nanya nih,
lahan sudah dibebaskan, ternyata ada ada tuntutan baru lagi, apa dasarnya, kira-kira kan begitu. Itu yang kemudian menurut saya perlu berada di pada satu tempat dengan proses keyakinan penuh terhadap apa yang terjadi sekarang ini. Nah, saya lihat kan masih banyak perdebatan nih Pak, terkait esensi administrasi, terkait tumpang tindih, terkait bagaimana mengkonstruksikan lahan ini betul katanya tidak tumpang tindih, kan itu juga perlu diklarifikasi dan dikonstruksikan secara benar. Kira-kira gitu Pak Sarip, ada ide? Mungkin sebelum Ya, saya ingin menambahkan pertanyaan saya sebenarnya. Pada waktu pertemuan kita pertama di sini dengan Pak Uja dengan Pak Rusli ya, saat itu meeting point kita itu saat itu yang penting adalah bahwa lokasi tanah Pak Haji Agusnya ada di Desa Sorga Barat. Akan tapi ketika pemekaran itu kan berubah pindah ke Desa Pas Selatan. Sehingga saat itu sebenarnya Pak Ujang juga hadir waktu itu bahwa kami hanya membutuhkan surat keterangan letak objek tanah saja. Lalu setelah itu pun tertuang dalam minute meeting saat itu. Lalu setelah rapat dari sini kami pun ke Desa Sorga Barat meminta yang namanya surat pelimpahan itu. Surat pelimpahan itu dari Desa Sorga Barat bahwa kalau dari Desa Sorga Barat itu sangat betul bahwa dia tidak tumpang tindih dan itu punya hak Haji Agus dengan tampilan surat perbatasan itu. Lalu dari Desa Sorga Barat itu melimpahkan ke Desa Pas Selatan. Jadi pelimpahan itu dari Desa Pas Selatan sebenarnya hanya menerbitkan surat keterangan bahwa membenarkan objek tanah ini sudah berada di Desa Pas Selatan, tapi tidak menghilangkan ini kan satu rangkaian surat dari surat Desa Sorga Barat yang itu berupa surat perbatasan. Sedangkan dari Desa Pas Selatan hanya menerangkan bahwa benar objek tanah ini ada di Desa Pas Selatan. Jadi satu rangkaian surat ini tidak bisa dipisahkan, Pak. Sebenarnya saat saya sudah clear. Kemudian yang diarahkan sama Pak Udan itu, mohon maaf, bahwa yang diarahkan apa? Terjadi ada sengketa lahan itu. Yang ini yang kita tidak terima, Pak. Lalu saat itu Pak Bambang datang juga itu rapat kedua, dia menantang kami. Sebenarnya seperti itu. Kami kan datang kemari dari Jakarta kemari menamping klien kami dengan cara baik-baik kok musyawarah, kita surati, kita datang, bukan dengan cara yang lain. Lalu menantang kita dengan cobalah dengan sikap arogansi dari sebagai perusahaan besar menantang kalian, ayo ajak gugatan. Ya kita tidak masuk ke ranah itu, Pak. Kami juga pengacara, kami tahu aturan mainnya. Tapi kita ini bicara atas dasar kekeluargaan. Pak Haji Agus ini sebagai masyarakat sini. Janganlah ketika perusahaan besar ini menyepelekan hal kecil. Makanya kami datang dari Jakarta itu untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Jadi kami pikir sih kalau versi kami mungkin itu, Pak. Yang kedua kami minta kalau memang tahun 2010 sudah ada pembebasan lahan, ya kami minta mohon. Saat itu kita minta risalah pembebasan lahannya mana, supaya kita bisa konfrontir juga data yang kita punya. Lalu dari PKP juga mengeluarkan data risalah pembebasan lahan itu. Karena apa? Ada peta ini bulan apa tuh, bulan Juni misalnya ya, itu masih belum hijau, Pak. Ketika kita datang lagi berikut sudah hijau. Hanya kalau di Desa Selatan itu tersisa kurang lebih 30 hektar ya, dari 119 hektar. Jadi ada dua peta versi itu yang kita lihat. Di bulan Juni itu masih belum hijau. Tapi ketika kita datang lagi itu sudah hijau, tinggal sekecil saja kotaknya. Mungkin kalau kita perhitungkan nilai luas sekitar 30 hektar. Nah, dari situlah kita minta kalau memang tadi dari Pak Wawan menyampaikan bahwa ada pembebasan lahan tahun 2010 dengan surat tahun 94 kalau salah. Berarti kami minta tolong tunjukkan risalah pembebasan lahan supaya kita bisa saling konfrontir. Kalau kemarin kami minta, tapi mereka dengan sikap arogansinya tidak mau mengeluarkan risalah pembebasan lahan itu, Pak. Oke. Terima kasih. Baik, Pak Warno, mohon maaf ya, saya masih ingat. Jadi Pak siapa, mohon maaf? Julfian. Pak Julfian, Mas Julfian, saya tadi menyampaikan mari kita tidak mereview ke belakang terkait apa yang terjadi. Maksudnya hal-hal yang menyinggung dan lain itu adalah manusia, nggak ada yang sempurna, baik di pihak Bapak, di pihak kami, kesempurnaan itu hanya milik yang di atas, kira-kira kan begitu. Bahwa kemudian ada hal yang menyinggung dan tersinggung, udah kita pupuskan mulai hari ini. Nah, saya malah tertarik ketika esensi menyampaikan kita ini masih ada perdebatan sebetulnya. Perdebatan dalam bukan konteks berkelahi ya, tapi perdebatan dalam mencari kebenaran, esensi kebenaran, kira-kira begitu. Bahwa versi kami sudah di lokasi sudah kita lakukan pembayaran,
pada sisi yang lain ternyata tidak bertumpang tindih. Nah ini kan satu kondisi yang memang terjadi di dua belah pihak, persepsi yang berbeda. Nah menurut saya, kembali ke Mas Fajar, Mas, langkah konstruktif apa yang perlu kita lakukan? Sebetulnya kan itu, ya kan, bahwa bisa saja saya bicara gini, bahwa Pak karena terjadi perbedaan, udah adukan aja ke hukum. Bisa saja saya bicara seperti itu kan ibarat. Tapi menurut saya langkah-langkah konstruksi ke depan soal verifikasi, menurut saya sih nggak ada salahnya kita bahwa lahan itu sudah dibebaskan, kita verifikasi persoalan pembebasannya dan lain-lain. Nah, saya malah berpikir begini, ketika kita ini berdua terjadi perdebatan, ada fungsi pihak ketiga yang memfasilitasi kita, kira-kira pemerintah misalnya atau apa. Nah itu kan yang saya pahami, ketika kita berdua berdebat, pada satu titik tidak terjadi ketemu, maka pihak ketiga, hukum Islam juga kan begitu Pak, mencari kebenaran dan hakiki dibantu oleh pihak ketiga. Dan dalam hal ini mungkin bisa pemerintah, bisa siapa dan lain. Nah kembali lagi Mas Yulfian, saya pikir ada konteks di mana kita terjadi perbedaan. Di satu sisi kata Bapak bahwa lahan ini tidak tumpang tindih, sisi lain kami berkeyakinan bahwa lahan ini berada pada satu tempat yang sudah kita bebaskan pada tahun 2010 dengan menggunakan alas hak 90. Terus bahwa Pak Haji yang saya lihat dokumennya itu 2011 ya. Nah itu kira-kira. Nah kalau saya melihat memang kalau dimungkinkan kita bisa melihat aspek di mana bagaimana mencari kebenaran yang hakiki terhadap perbedaan kita. Kira-kira itu yang kita harus jalani. Nah terus kemudian kalau memang perlu mengecek lokasi bersama ke lahan tersebut, terus kemudian overlay kita punya kan berdasarkan data, itu kita bisa coba lihat. Nah kira-kira begitu kalau saya cara berpikir Pak. Teman-teman ada yang mau? Nanti biar Pak Camat nanti saya kasih itu juga ruang untuk bicara, untuk karena kebetulan ini lokasinya kan di tempat beliau juga. Monggo silakan, ada yang dari desa. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ini kali kedua kita bertemu dalam 1 minggu. Terkait Tidak masalah lain urusan lain. lahan Haji Agus, memang kemarin sudah diverifikasi bahwasanya memang terdaftar di Desa Sorga Barat. Hanya saja memang menurut PKPC ternyata lahan itu kan dicek ke lapangan masuk di wilayah Sepaso Selatan. Kami dari pemerintah juga artinya biar urusan ataupun permasalahan ini clear ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Kemarin juga arahan daripada Pak kliennya pengacaranya Pak Haji minta dilimpahkan ke Selatan, dan itu sudah kami laksanakan. Kalau memang kami dari pemerintah desa ada hal-hal yang memang mungkin perlu dikomunikasikan lebih lanjut ya, kami siap untuk menghadiri undangan ataupun seperti hari ini. Hanya saja mungkin seperti surat keterangan kemarin kami sempat dipanggil ke pihak polres bahwasanya memang ada kekeliruan terkait masalah harinya, pembuatan itu artinya tanggalnya dengan bulannya, dan itu klarifikasi, dan nanti mungkin kalau memang perlu diadakan perbaikan ataupun revisi, nanti kami siap revisi itu. Mungkin itu tanya menurut sementara dari kami. Mungkin ada Pak Abdul saya tambahkan. Terima kasih terutama dari Pak Desa. Terima kasih kepada kita semua. Nah, karena saya sebagai petugas di lapangan dan saya mencoba cek langsung Pak. Jadi sehingga adanya tapal batas antara Desa Sorga Barat dan Sepaso Selatan, maka objek yang ada itu Sepaso Selatan. Itu makanya kami buat surat keterangan Pak. Sehingga nanti objeknya virus di Sepaso Selatan, jadi sehingga tidak overlay masa Sorga Barat udah ada tapal batas, maka Sorga Barat mengungsi. Oleh sebab itu maka kami berkeluarga lain bahwa penyelesaiannya disediakan dengan Sepaso Selatan. Itu mungkin Pak, karena saya sebagai penduduk lapangan
Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kades. Jadi tadi mereview kembali bahwa memang ada perbedaan yang kemudian Pak Kades juga menyampaikan kira-kira dari Pak Mas Fajar kan menjelaskan lokasi tidak ada persoalan suratnya dan seterusnya, tetapi faktual data yang kami miliki bahwa memang lokasi itu berada di tempat yang tidak sesuai dengan surat. Tapi tadi sudah dijelaskan juga ada surat-surat pendukungnya dari desa dan seterusnya. Nah, Pak Wawan tadi juga menyampaikan kira-kira gimana untuk membicarakan istilahnya perbedaan yang memang tidak mungkin juga diselesaikan di sini. Beliau menawarkan juga kan ada juga proses mediasi. Kita selama ini mengurusin persoalan lahan juga banyak Pak di mediasi, bahkan lewat kecamatan, Ratu Bupati dan seterusnya. Itu tadi yang sempat disampaikan. Berikutnya Ya, mungkin Pak Kades kan sudah nih, jadi Bapak mohon izin yang baru hadir agar tidak misleading terhadap esensi dari pertemuan ini. Jadi yang pertama bahwa tim kuasa hukum dari Pak Haji Agus Waret menyampaikan bahwa secara esensi ada beberapa hal. Yang pertama, lahan yang dipersengketakan oleh Pak Haji Agus lewat kuasanya beliau ini menyampaikan bahwa lahan itu tidak bersengketa. Itu satu. Yang kedua, secara administrasi bahwa lahan-lahan itu sudah tidak ada persoalan karena terkait dengan proses yang dilalui oleh kuasa hukum terkait dengan proses administrasinya melalui yang dulunya kepala desa Suarga Barat, sekarang ada pernyataan dari dari Spaso Selatan yang menyatakan bahwa lahan itu memang betul ada di situ, tapi tidak memberikan hakikat bahwa kepemilikan, pernyataannya kepemilikan ada di Haji Agus Waret. Kira-kira itu. Nah, yang kedua tadi kepala desa juga sudah menyampaikan tentang tanda petik proses yang sudah dilakukan untuk mengklarifikasi terkait pernyataan kepala desa terhadap isi surat itu. Nah, terus kemudian di sini juga ada pelaku proses pembahasan dulu dari tim pemerintah yang tahun 90, terus kemudian ada Pak Kades Sadarudin. Tapi poinnya sekali lagi kita bukan berarti saling gini, berdiskusi dan berdebat itu bukan berperang Pak, tapi mencari kebenaran yang hakiki, kira-kira kan begitu. Nah, saya menawarkan tadi Pak Kades juga sudah menyampaikan, mungkin Kades Spaso Selatan juga bisa menyampaikan perspektifnya terkait kira-kira persoalan ini seperti apa. Monggo Pak Kades. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf terlambat dan banyak jarak jauh. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Wawan tadi tentang klaim lahan Haji Agus Waret terhadap lahan yang diakui oleh mereka dengan awalnya di Suarga Barat ya, menggunakan legalitas Suarga Barat. Beliau pernah datang ke Desa Spaso Selatan, minta diadakan pengecekan lokasi pengukuran lahan dengan keterangan dari Desa Suarga Barat bahwa lahan tersebut masuk di wilayah selatan ya. Nah, kami selaku pemerintah desa juga melakukan itu ya. Tidak pernah kita lakukan, kita pengambilan titik koordinat. Ternyata memang benar lahan yang diklaim sama Haji Agus Waret itu betul masuk di Spaso Selatan. Namun dalam hal ini kami juga memberikan keterangan dengan hasil klaim dia. Namun dalam hal ini untuk penerbitan legalitas, artinya perubahan legalitas yang ada di awalnya menggunakan legalitasnya Suarga Barat ternyata salah posisi tempat. Ya. Maka kami juga dari pihak pemerintah desa juga mengambil titik koordinat dengan mengeluarkan peta dengan dasar peta yang pernah kami lakukan. Kami selalu koordinasi dengan pihak perusahaan, baik pun tambang KPC atau perusahaan lain yang masuk di wilayah kami. Kami juga diberikan peta izin PKP 2B dan peta izin kebebasan. Ternyata
ternyata memang benar kita koordinasikan oleh peta yang diklaim, lahan yang diklaim sama di Suare masuk di wilayah Desa Sepaso Selatan. Namun kita setelah mengadakan pengecekan lahan tersebut itu sudah dibebaskan dengan lewat Desa Sepaso Selatan. Nah, dalam penertiban artinya penerbitan legalitas, kami dari pemerintahan Desa Sepaso Selatan tidak berani menerbitkan karena lahan tersebut sudah dibebaskan. Sebelum penyampaian ini disampaikan dengan kami, lahan sudah terbebaskan. Nah, kami melihat data itu sejak tahun 2010 sudah dibebaskan oleh masyarakat Bungalon kepada pihak PT KBC. Nah, dalam artian lahan ini, kalau berbicara lahan yang masuk di wilayah kita, tentunya lahan ini kan sengketa gitu. Kami tidak akan berani menerbitkan legalitas membenarkan pengakuan lahan ini gitu. Nah, kenapa? Sudah ada yang menerbitkan lebih dahulu. Nah, mungkin itu Pak Wan yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti apabila ada misalnya diskusi kita ini ada pertanyaan yang bisa kami jawab lagi, nanti kami jawab. Tapi untuk saat ini memang dalam penerbitan legalitas itu kami dari Desa Selatan tidak berani untuk menerbitkan karena lahan itu sudah telah dibebaskan oleh masyarakat Bungalon kepada PT KBC. Ada peta yang ada. Terima kasih. Ya, Bapak yang saya hormati, peran dan fungsi desa di dua desa kan sebetulnya esensinya sudah berjalan ya. Artinya ketika terjadi perkeliruan maka terjadi kesalahan teknis, maka kemudian komunikasi ke Sepaso Selatan dan lain-lain. Nah, saya ingin kembali lagi hakikat Pak Mas Fajar dengan Mas Julfian, esensi terkait dengan perbedaan cara pandang melihat kejadian dan data ini masih terjadi, sehingga menurut saya proses klarifikasi ini menjadi bagian tahapan ke depan yang harus kita lalui. Jadi paling tidak proses-proses terkait dengan memverifikasi tadi Mas Julfian juga ingin mencoba melihat dibebaskan ke siapa, risalah pembebasannya seperti apa dan lain-lain. Nah, menurut saya jadi bagian proses ke depan yang harus kita lalui. Ya, menurut saya sih positif aja terhadap proses karena mencari kebenaran hakiki memang harus begitu prosesnya. Terus yang kedua, mungkin ada baiknya Pak Adi itu terlibat dalam proses pembahasan dulu ya. Iya, Pak. Boleh nggak cerita? Ini soal bagaimana kita para pihak nih berdua bisa memahami apa yang terjadi pada saat tahun 2010 dan mungkin tahu secara general seperti apa. Nah, itu yang kemudian menjadi bahan kita nanti ke depan untuk langkah-langkah verifikasi yang harus kita lakukan. Untuk satu hal saya Mas Fajar masih melihat apakah mungkin pihak ketiga pemerintah perlu jadi. Sebenarnya gini aja Pak, Ya. simpel aja.